Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Rahayu, NIM 2216050180 dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah statistika lanjutan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk soal yang pertama, ujilah data di atas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan membuat langkah-langkah pengujian hipotesisnya secara urut dan jelas, mulai dari hipotesis H0 dan H1 hingga kesimpulan dan interpretasi menggunakan alfa 0,05. Dan buat soal yang kedua, buatlah statistika deskriptif dan berikan interpretasi rata-rata simpangan baku nilai minimum maksimum dari data di atas dan buatkan interpretasinya. Langkah yang pertama, kita salin data tersebut di aplikasi Excel, lalu kita buka aplikasi SPSS. Kita masuk pada bagian variabel view, lalu di bagian nama kita buat nilai, dan di bagian label kita buat nilai statistik. Di bagian measure, kita ubah menjadi skal. Kita masuk ke data view, kita salin data yang kita buat di Excel tadi di bagian nilai. Kita tempel, lalu kita buka di analyze, non-parametric test, legacy, one sample, dan kita taruh nilai statistik tersebut di bagian tes variabel. Lalu muncullah data tersebut. Muncullah data one sample Kolmogorov-Smirnov. Data tersebut dapat kita buat interpretasi terkait bahwa pada kolom assume seek to toilet untuk diuji dua sisi adalah 0,184. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,1842 dikurang 0,092. Di sini didapat probabilitas di antara 0,05, maka H0 diterima atau distribusi populasi meningkat distribusi normal. Kita masuk ke soal yang kedua, kita masuk analyze deskripsi statistik, lalu deskripsi kita pindahkan nilai statistik ke variabel dan optionnya kita centang yang bagian mean, style deviation, minimum, dan nilai maksimum. Kita continue dan lalu OK. Nah, didapatlah data yang diminta di soal tadi. Dari data tersebut dapat kita buat interpretasinya. Yang pertama, rata-rata. Jadi setelah dilakukan pengolahan data menggunakan SPSS dari 30 sampel yang diambil, diperoleh rata-rata nilai statistik mahasiswa jurusan statistik ialah 73,1893. Simpangan baku interpretasinya. Jadi setelah dilakukan pengolahan data menggunakan SPSS dari 30 sampel yang diambil, diperoleh simpangan baku nilai statistik mahasiswa jurusan statistik ialah 10,22344. Untuk nilai minimum interpretasinya, jika setelah dilakukan pengolahan data menggunakan SPSS dari 30 sampel, diperolehlah nilai minimum nilai statistik mahasiswa jurusan statistik ialah 50. Nilai maksimum, jadi setelah dilakukan pengolahan data menggunakan SPSS dari 30 sampel yang diambil, diperolehlah nilai tertinggi statistik mahasiswa jurusan statistik ialah 86,67. Lalu kita masuk kepada soal yang kedua. Tentukan korelasi antara penjualan Y dan promosi X1 atau disingkat dengan RYX1 dan korelasi antara penjualan Y dengan stand X2 atau singkatan dari RYX2 serta berikan interpretasinya. Cara yang pertama, kita salin data di aplikasi Excel, lalu kita buka aplikasi SPSS. Lalu kita buka di variabel view, di bagian nama kita buat daerah, penjualan, lalu promosi, dan stand. Di bagian tipe daerah kita ubah menjadi string. Di bagian measure kita ubah daerah dan penjualan menjadi nominal, dan promosi dan stand kita ubah menjadi skal.
Kita masuk lagi ke data view, kita tempel data yang sudah kita buat di Excel tadi. Kita masuk lagi ke variabel view, kita ubah desimal menjadi 0 semuanya. Kita buka data view, kita buka analyze, kita buka regression, kita buka linear. Di bagian penilaian kita di atas, dan promosi dan stand kita letakkan di independen. Di bagian statistik kita centang semuanya, lalu continue. Oke. Nah, kita dapatlah data-data yang diminta di soal. Di bagian correlation dapatlah kita buat interpretasinya, yaitu yang pertama Y atau penjualan dan X1 disingkat menjadi promotion, atau RYX1 sama dengan 0,898. Hubungan keduanya positif dan hubungan keduanya tinggi, artinya semakin tinggi jumlah penjualan maka semakin tinggi tingkat promosi. Yang kedua, Y penjualan dan X2 atau start disingkat menjadi RYX2 sama dengan 0,901. Hubungan keduanya positif dan hubungan keduanya tinggi, artinya semakin tinggi jumlah penjualan maka semakin tinggi tingkat promosi. Lalu kita masuk ke bagian model summary, dapatlah kita buat interpretasinya. Determinasi R2 atau disingkat dengan R square dengan 0,949, artinya 94,9% penjualan dipengaruhi oleh model, sedangkan 5,1% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Bagian koefisien dapat kita buat interpretasinya, yaitu Y sama dengan 60,786 ditambah 2,23 dikali X1 ditambah 0,576 dikali X2. Untuk keterangannya, Y sama dengan variabel penjualan dan X1 sama dengan variabel promosi, dan X2-nya sama dengan variabel start. Yang pertama, jika X1 dan X2-nya 0, maka penjualan nilai beta 0, artinya jika jumlah promosi meningkat dari salah satu produk, maka penjualan akan bertambah sebesar 60,786. Yang kedua, jika X1 atau biaya promosi dan beta 1-nya, artinya jika jumlah promosi meningkat dalam satu produk, maka penjualan akan bertambah sebesar 2.238 dikali 1 juta sama dengan 2.238.000. Yang ketiga, jika X2 atau jumlah stand, maka nilai beta 2, artinya jika jumlah stand meningkat dalam satu produk, maka penjualan akan bertambah sebesar 0,576 dikali 1 juta sama dengan 576.000. Yang keempat, jika biaya promosi atau X1-nya 45 juta dan luas stand 150 meter kuadrat, maka dapatlah Y sama dengan 60,786 dikurang 2.238 dikali X1 ditambah 0,576 dikali X2, jadi Y sama dengan 60,786 ditambah 2.238 dikali 45 juta ditambah 0,576 dikali 150 meter kuadrat. Jadi Y sama dengan 60,786 ditambah 100.710.000 tambah 86,4, didapatlah 100.750.147.186. Untuk interpretasinya, jadi jika biaya promosi 45 juta dan luas stand 150 meter kuadrat, maka akan diperoleh jumlah penjualannya sebesar 100.000.147.186. Baiklah, sekian presentasi untuk tugas UAS Statistika lanjutan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.